Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mesna Putri dari Institut Agama Islam Taskia. Jadi di sini saya akan bahas tentang mutlak dan muqayyad. Dan yang pertama kita bahas adalah mutlak. Mutlak secara bahasa itu bebas dari batasan, sedangkan secara istilah itu lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa suatu qaid atau batasan. Apa sih keumuman antara lafaz am dan mutlak? Lafaz am itu bersifat syumuli atau melingkupi, sedangkan lafaz mutlak itu bersifat badali atau pengganti. Baik, yang kedua itu adalah muqayyad. Muqayyad secara bahasa artinya mengikat atau yang membatasi, sedangkan secara istilah itu lafaz yang menunjukkan satu satuan yang lafziahnya itu diikat oleh suatu ketentuan. Hukumnya itu wajib diamalkan yang telah ditunjukkan oleh qaidnya dan tidak boleh membatalkannya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk qaid. Bentuk-bentuk qaid itu ada 4. Yang pertama kita membahas tentang sifat. Contohnya itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 25. Di sini yang menjadi qaidnya itu adalah mukminat, yaitu hamba sahaya yang mukmin. Yang kedua itu syarat. Terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 4. Dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa untuk pembayaran kafarat zihar itu disyaratkan 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga itu adalah batasan. Contohnya itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Di ayat ini menjelaskan bahwa perintah membasuh tangan ketika berwudu itu dibatasi dengan batasan sampai siku. Yang terakhir itu adalah keadaan. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Di ayat ini menjelaskan tentang perintah berpuasa itu hanya sampai malam, tidak boleh berpuasa sepanjang hari. Selanjutnya itu adalah hukum mutlak dan muqayyad. Di sini terbagi 4. Yang pertama itu sama sifat dan sama sebab. Ulama usul itu sepakat bahwa jika sama sifat dan sama sebab, maka mutlaknya itu ditangguhkan kepada muqayyadnya. Yang kedua itu beda hukum dan beda sebab. Jadi ulama tuh sepakat bahwa lafaznya itu sesuai dengan artinya masing-masing. Yang ketiga itu sama hukum tapi beda sebab. Jadi di sini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama itu ulama Syafi'iyah, yaitu menangguhkan mutlak kepada muqayyadnya. Yang kedua itu Hanafiyah, yang tidak dapat mengartikan mutlak terhadap muqayyadnya. Yang terakhir itu adalah beda hukum dan sama sebab. Jumhur ulama itu tidak menangguhkan mutlak kepada muqayyadnya, sedangkan sebagian besar Syafi'iyah itu menangguhkan mutlak kepada muqayyadnya. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.